Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Dosen pengampu Dwi Noviana Komsi, Magister Pendidikan. Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam semester 3. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini dari mana? Dari Desa Mandi Angin. Namanya siapa? Mana? Itu apa? Emang tinggal tempat di Mandi Angin apa itu? Enggak. Lahirnya di Mandi Angin. Terus pindah ke Desa Marga Baru. Terus apa yang Anda temukan di Marga Baru itu? Apa ada masalah? Cara beradaptasinya sama lingkungannya. Menjelaskan apa itu BK. Nah, BK ini proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor, yaitu saya, yang diberikan kepada konseling, itu kamu, untuk memecahkan masalah. Nah, jadi BK ini punya 3 asas. Yang pertama, azas kerahasiaan. Jadi seorang BK itu tidak akan membocorkan masalah yang dihadapi oleh konselinya. Nah, yang kedua ini kesukarelaan. Jadi seorang konselinya itu harus sukarela, tidak ada paksaan dalam untuk mengonseli itu. Dalam Mengungkapkan. itu harus sukarela, tidak ada tanpa paksaan dari siapapun. Nah, yang ketiga ini keterbukaan. Jadi seorang konseli itu harus terbuka kepada konselornya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, selintas yang ingin saya bahas di sini itu tentang masalah budaya. Nah, lintas budaya di sini sebuah budaya yang berinteraksi dengan budaya lain dan keduanya ini membawa dampak yang positif maupun negatif. Nah, jadi misalnya seorang pedagang itu kan nantinya akan berinteraksi dengan pembelinya. Nah, jadi itu yang dinamakan budaya, berinteraksi dengan budaya satu dengan budaya yang lainnya. Baru otomatis lingkungannya berbeda. Jadi Desa Marga Baru itu lingkungannya, bahasa, budayanya kan beda. Lingkungannya Jawa kayak gitu, Bu. Jadi kan saya susah beradaptasi sama desa tersebut. Oh ya, jadi mayoritas lingkungannya Jawa ya di sana. Ya. Tapi tidak ada rasa dikucilkan oleh warga. Ya ada, karena saya merasa saya kan nggak bisa berbahasa Jawanya. Kurang berinteraksi. Ya seperti itu. Terus apalagi? Cuma itu aja yang Anda keluhkan. Ya bahasanya. Jadi gini ya, kita sebagai warga baru kita harus mengenali lingkungan kita dulu bagaimana, nanti kita akan terbiasa dengan lingkungan kita sendiri. Walaupun kita tidak tahu bahasa Jawa, tapi kita lama-lama nanti akan terbiasa dengan bahasa Jawa. Terus kayak gini ya, Bu ya. Orang dusun kan budayanya gimana, terus orang Marga Baru budayanya kayak gitu. Jadi seandainya anak saya atau menikah sama orang Jawa, pasti gimana ya, saya ingin mengikuti budaya saya, tetapi mereka ingin budaya mereka. Nah, itu gimana cara mengatasinya, Bu? Oh ya, kita kalau misalnya itu kan tergantung budaya kita kalau mau nikah gitu kan, sedangkan anak kita juga misalnya baru lahir gitu kan, misalnya kan acara kalau di Jawa itu namanya puputan ya. Nah, itu yo kita sebagai orang misalnya orang dusun itu kan itu ada budayanya sendiri gitu. Jadinya nggak apa-apa kalau kita memakai budaya kita sendiri, tidak harus memakai
budaya yang ada di lingkungan itu. Tapi kebanyakan orang Jawa tidak ingin mengikuti budaya saya kayak gitu Bu. Dia kan kalau 7 bulan itu dia kan kayak buat among-among kayak gitu. Nah, sedangkan di daerah saya, di sini itu nggak ada. Ya, kita sebagai warga baru ya, jadi kita harus membiasakan gimana mayoritasnya orang Jawa di mana, misalnya orang Jawa ada buat among-among, kita sebagai orang dusun, kita juga ikut buat among-among gitu. Jadi kita nggak harus mengikuti budaya kita juga bisa ikut budaya orang. Jadi bisa mengikuti budaya mereka. Iya. Jadi nggak harus itu budaya kita tuh nggak harus. Ya begitu saja dari saya. Terima kasih atas sarannya kepada saya. Jadi saya bisa mengerti bagaimana saya beradaptasi sama keluarga marga baru kayak gitu. Apakah sudah los itu? Alhamdulillah sudah. Terima kasih Bu Nailo Mabio. Baik, sama-sama. Saya juga terima kasih kepada Anda ya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.